Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemakaian pupuk eh, daun dan buah dalam penyepraian perawatan cabai merah keriting. Pupuk daun yang saya gunakan dan pupuk buah yang saya gunakan untuk dalam perawatan cabai ini tidak banyak, cuman ya tepat sasaran lah ya. Pupuk daun dan pupuk buah diperlukan cabai untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apakah pupuk daun dan pupuk buah yang saya gunakan? Yuk langsung saja. Oke sahabat semuanya, kita lanjutkan ya yang namanya pupuk mikro. Yang saya gunakan dalam fase vegetatif, saya menggunakan yang dua ini. Ini di rolling ya, saya biasa menggunakan rolling. Minggu ini Ultradap, minggu depannya Gandasil. Kalau untuk dosisnya, saya menggunakan per tangki itu adalah 2-3 per liter. Jadi dalam pemakaian itu, apabila 5 tangki yang saya gunakan, itu saya biasa menggunakannya itu 50 sampai 80 gram gitu. Karena Gandasil D ini sangat bagus ya teman-teman. Di unsurnya itu ada nitrogen 20%, fosfor 15%, kaliumnya itu 15%. Ini sangat bagus di fase vegetatif. Dan juga Ultradap ini juga bagus, nitrogennya 12%, fosfatnya ini menuju ke generatif. Ini pokoknya sangat bagus ya. Dan ini pengaplikasiannya dilakukan secara disemprot atau penyepraian. Kemudian ini khusus ya, ini fase vegetatif. Dan fase generatifnya itu saya bisa menggunakan yang namanya Gandasil B, yang mana unsur di dalam itu ada nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Karena dalam masa generatif itu unsur N itu sedikit diperlukan. Yang diperlukan itu adalah di unsur fosfor dan kaliumnya. Sama halnya seperti ini apabila menggunakan yang namanya KNO3 putih dan MKP. Ini KNO3 putih ini nitrogennya 30% dan kaliumnya 46%. Dan ini fosfat P2O5 nya 52%, kaliumnya itu K2O potasium osin itu 34%. Jadi ini bagus apabila dikombin. Cara pengaplikasiannya dikombin. Dan penyepraian menggunakan pupuk kalsium ini terserah merek dagang apa saja. Kalsium ini sangat dibutuhkan apabila tanda-tanda tanaman itu sudah menguning, itu membutuhkan kalsium. Dan juga ini kalium fungsinya juga jangan sampai tanaman atau daun kita juga jangan sampai menguning. Sekali juga gunakanlah yang namanya magnesium sulfat. Magnesium juga unsur yang dipentingkan, yang sangat penting bagi tanaman. Magnesium ini biasa beriringan dengan namanya unsur hara yang sulfur. Ini dari Pak Tani ini magnesium sulfat ini, yang mana MgO magnesiumnya itu 16%, sulfur 13%. Dan saya juga kalau itu khusus ya, yang ini masa generatif, ini masa vegetatif, dan ini generatif. Gandasil B ini jangan dicampur sama ini dan ini ya. Khusus saja kalau Gandasil B dikhususkan saja. Kalau ingin nge-mixnya itu MKP sama KNO3 itu boleh, bagus. Dan saya juga menggunakan pupuk daun cair gitu. Unsurnya sangat bagus. Yang nitrogen 30%, fosfatnya itu 38%, kalium 28%, kalsium 20%, magnesiumnya juga, sulfurnya juga ada gitu kan. Fungsinya juga bagus, membentuk bunga dan buah berkualitas, mengurai keguguran bunga, menyeragamkan panen. Ini ya
kebetulan di sini saya memakai merek dagang Baja Gas Super. Bagus, saya udah lama menggunakan ini. Dan juga apabila stok ini habis, saya juga sering meroll. Yang ini kan bevolan, sengaja saya tutup ya. Ini juga sebagai tempat takaran juga bisa. Ini adalah bevolan. Ini Sprint juga bagus untuk cabai, harga juga murah meriah, kualitas juga bagus. Ada ZPT-nya gitu ya kan. Yang ini ada unsurnya, nitrogen konten gitu, bagus. Sprint juga saya gunakan, dan ini yang sebenarnya saya salutkan, yang banyak orang tidak mengetahui, yang tidak menggunakannya. Saya juga cinta ini, makanya nama Balikro MPK Prima, banyak plus-plusnya. Di sini juga ada perekat anti jamur, GA3 juga ada. Pupuk pelengkap cairnya ini, apalagi yang di daerah teman-teman itu yang ada nama hama tikus, itu ini udah anti hama tikus ya, anti tikus yang melekat di sana biasanya rata-rata koid gitu. Yang unsurnya itu ada nitrogen 3,71%, fosfat 0,46%, kalium. Ini unsurnya. Ini bisa untuk tanaman padi, cabai, tomat, kedelai, kacang hijau, jagung, semangka, timun, melon, bawang merah, kacang panjang, kentang, jeruk, dan tanaman lainnya. Dosisnya ini adalah 2 mili per liter ya. Tapi saya menggunakannya itu biasanya di satu tutup itu per tangki. Apabila dalam penyepraiannya itu dalam satu lahan kita itu 5 tangki, saya menggunakannya hanya 5 tutup ini. Saya biasa menggunakan aplikasi yang namanya penyempraian insektisida, fungisida, dan pupuk daun ini atau pupuk mikro itu secara terpisah, supaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu ya teman-teman. Usahakan secara terpisah pengaplikasiannya, karena walaupun bisa di mix, maksimal hasil itu akan lebih bagus jika dilakukan terpisah ya. Berikut pengaplikasiannya. Kali ini sudah ada kan. Kebetulan hari ini saya menggunakan gas Baja Gas Super ini, berbentuk cair ya hari ini. Kali ini dilarutkan dulu. Ini bisa ya, ini untuk perolingnya ultra adap. Minggu ini di masa vegetatif ya, nggak dicampur, dibedakan. Bisa dipakai untuk perolingan gitu. Ini itu serahkan. Ini juga usahakan jangan di mix lah. Satu ini aja pupuk daun lengkap ini, karena satu ini udah sempurna. Yang di mix itu ini sama ini boleh di mix. KNO3 ini ya, KNO3 ini banyak merek dagangnya, dari Pak Tani juga ada, dari DGW juga ada gitu kan. Dan itu bila terjadi kuning daun, biasanya obat kuning daun itu dalam penyempraian daun itu ini 2 ini rollingannya, spray dengan magnesium sulfat, kemudian rolling juga superkol pupuk kalsium ini yang khusus di spray ya penggunaannya. Insya Allah akan sembuh dan normal kembali. Cukup pengaplikasiannya ini ya, kita aplikasikan hari ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita coba mengaplikasikan namanya pupuk daun cair atau pupuk makro. Yang saya biasa pengaplikasiannya itu apabila menggunakan insektisida, fungisida, dan pupuk daun itu saya mengaplikasikan secara terpisah. Dan kesempatan kali ini kebetulan saya memakai yang ini Baja Gas Super. Ini ada 2 tipe, untuk pembuahan dan untuk masa generatif dan vegetatif. Sebenarnya fungsinya sama saja, untuk sebagai merang zat timbunnya ini. Posisinya N30 K28
membentuk bunga, buah berkualitas, mengurangi keguguran, menyeragamkan panen. Ya, kebetulan stok yang ada yang ini saya aplikasikan. Saya menggunakan menyepray ini 5 tangki. Yang dosisnya itu per tangki itu saya mengasih 20 mili ya. 10 mili berarti 5 tangki 20 mili berarti 5 tangki itu adalah 100 mili. Ini adalah takaran 50 mili berarti 2 tutup ini. Untuk sebagai biangnya ini bukan berarti satu tangki kita masukkan semua, tidak. Kita masukkan, ini adalah takaran 5 gayung dalam ember ini. Nanti pengaplikasiannya satu tangki itu kita kasih 1 gayung dan kita isi dengan air biasa. 1 2. Oke, kita aduk. Jadi kita ambil 1 gayung, kita masukkan ke dalam tangki penyepraian ini dan kita isi dengan air biasa. Gitu ya pengaplikasiannya yang biasa saya lakukan. Sekian dulu yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Beginilah cara kami melakukan perawatan cabai. Apabila terdapat kesalahan lisan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf, dan juga terdapat kekurangan, kami juga mohon maaf. Ini cara kami dalam melakukan perawatan cabai merah keriting. Bagaimana dengan caramu? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini kami melampirkan 3 video rekomendasi untuk Anda dan 1 logo channel untuk di-subscribe. Semoga yang sudah subscribe channel kami selalu sukses dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin.